Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau malam Ibu dosen. Saya Wani Adnani dari Prodi PJJ Informatika. Pada kesempatan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pakar ini, saya akan mempresentasikan sebuah analisis dari artikel dengan judulnya Analisis Sistem Pakar untuk Pengendalian Kualitas Air Minum berbasis Fajri Mamdani dan Internet of Things atau IoT. Adapun sebagai dasar dari analisis ini saya menggunakan artikel ilmiah dari jurnal Electrician atau jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro dengan judul artikelnya itu Pengendalian Kualitas Air Minum menggunakan Fajri Mamdani berbasis Internet of Things, dengan penulisnya Ali Rizal Haidir dari afiliasi Universitas Jember. Doi-nya tertera dan tanggal publikasinya itu 31 Januari 2025, volume 19 nomor 1. Oke, jadi latar belakang penelitian pada artikel ini, yang pertama, kualitas air minum itu sangat penting untuk kesehatan manusia dan keberlanjutan ekosistem. Dan di Indonesia banyak rumah tangga yang masih belum memiliki akses air minum yang layak. Adapun pemantauan kualitas air secara manual itu dinilai tidak efisien dan masih sangat terbatas dan juga tidak real time. Ya, untuk itu digunakanlah pendekatan sistem pakar berbasis Fajri Mamdani dan terintegrasi dengan sistem Internet of Things. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk memantau dan mengendalikan kualitas air secara otomatis berbasis tadi IoT dan Fajri Mamdani. Selanjutnya, konsep sistem pakar. Secara dasar, sistem pakar itu meniru cara berpikir pakar manusia dalam mengambil keputusan yang berbasis aturan. Lalu dalam kasus ini digunakan metode Fajri Mamdani karena metode ini dinilai lebih fleksibel dibandingkan dengan metode Tsukamoto. Adapun input dalam penelitian ini berupa parameter air, yaitu suhu, TDS atau total dissolved solid, pH dan kekeruhan. Dan outputnya adalah berupa kelayakan air minum, yakni apakah air itu layak minum, layak tidak minum, atau tidak layak. Dalam penelitian ini, alur logika Fajri Mamdani yang digunakan yaitu yang langkah pertama fazifikasi, yaitu mengubah nilai outputnya ke bentuk Fajri atau derajat keanggotaan Fajri. Kemudian selanjutnya adalah pembentukan rule atau aturan if then, dan pada penelitian ini dibuat 36 aturan logika Fajri. Yang ketiga inferensi, yaitu menentukan keluaran Fajri berdasarkan aturan. Dan yang terakhir diversifikasi, yaitu pada penelitian ini menghasilkan keputusan akhir yang menggunakan metode COA atau Center of Area. Nah, dan ini variabel dan fungsi keanggotaannya. Yang pertama, untuk input itu ada suhu berupa rendah, sedang, tinggi. Kemudian TDS-nya rendah, sedang, tinggi. Adapun pH itu ada asam, netral, keruhannya rendah, tinggi, dan outputnya ya tadi yaitu kelayakan air, dan tidak layak, layak tidak minum, dan layak minum.
Ini adalah representasi fungsi keanggotaan untuk setiap variabelnya. Selanjutnya itu pembentukan rule atau aturan Paji. Di sini contohnya ada jika suhu airnya rendah dan TDS-nya rendah dan pH-nya asam dan keruhannya tinggi, maka kualitas airnya menjadi tidak layak. Selanjutnya jika suhunya rendah dan TDS-nya rendah dan pH-nya netral dan keruhannya rendah, maka kualitas airnya layak minum. Dan ini dibentuk ada 36 aturan logika Paji. Nah, ini adalah tabel pembentukan aturan Paji dengan melibatkan keempat input dan akhirnya membentuk satu output. Selanjutnya proses dipazifikasi yang pada penelitian ini menggunakan metode Center of Area atau COA, yang mana rumusnya tertera sebagai berikut, yang intinya COA ini mencari titik tengah dari keseluruhan area Paji yang telah digabungkan. Selanjutnya implementasi sistem pakarnya pada penelitian ini menggunakan platform ESP32 dan Arduino dengan library FLL atau Easy Fuzzy Logic Library. Selanjutnya proses inferensi Paji-nya dilakukan secara embedded di dalam Arduino, lalu dihasilkan output yang kemudian membuat outputnya itu dikendalikan otomatis dari LED melalui LED, buzzer, dan keran air. Dan pengujian ini menggunakan 20 data sampel air minum kemasan. Kemudian selanjutnya dilakukan evaluasi sistem pakar. Metode evaluasi yang digunakan pada penelitian ini adalah conversion matrix, yaitu mengevaluasi sejauh mana efektivitas metode Paji-Mamdani dalam menganalisis tingkat kelayakan air untuk dikonsumsi. Pada penelitian ini dihasilkan akurasi senilai 90% dan error 10%, sehingga didapatkan artinya sistem ini dapat membedakan air layak dan tidak layak dengan cukup akurat. Kesimpulannya, sistem ini cocok digunakan sebagai sistem pendukung keputusan kualitas air. Dalam penelitian ini ada beberapa kelebihan, yaitu yang pertama mengimplementasikan teknologi IoT sehingga dapat memantau kualitas air secara real time dengan jarak jauh. Yang kedua, akurasinya cukup tinggi. Metode Paji-Mamdani yang digunakan ini mencapai akurasi 90% sehingga cukup andal sebagai pendukung keputusan. Yang ketiga, variabel inputnya itu relevan, yaitu mengukur suhu, TDS, pH, dan kekeruhan sebagai indikator utama air minum. Yang keempat, responnya otomatis atau outputnya itu bisa otomatis menyalakan LED, buzzer, dan menutup keran secara otomatis jika airnya tidak layak. Dan yang terakhir, aplikasinya mudah digunakan, yaitu antarmukanya dibuat dengan modular atau software untuk membangun antarmuka secara drag and drop sehingga memudahkan akses dan pemantauan. Adapun kekurangan dalam penelitian ini, yang pertama belum mencakup variabel mikrobiologi, jadi tidak bisa mendeteksi bakteri seperti E. coli karena hanya uji fisik dan kimia. Yang kedua, uji cobanya terbatas karena yang diuji hanya pada air kemasan sebanyak 20 kali atau 20 sampel sehingga kurang representatif. Dan yang ketiga, skalanya masih kecil, jadi belum diuji dengan skala besar atau lingkungan nyata. Yang keempat, dalam penelitian ini belum efisien energi, jadi tidak ada pembahasan konsumsi daya atau sumber energi alternatif. Dan yang terakhir adalah pembentukan aturannya masih manual, jadi aturan Pajinya dibuat manual dan belum otomatis belajar dari data.
Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini adalah sistem Packer berbasis Paji Mamdani dan IoT tadi dapat digunakan untuk mendeteksi kelayakan air minum secara otomatis dan real time. Sistem tadi memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi dan responsif terhadap kondisi kualitas air, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama dengan perluasan skala dan penambahan sensor untuk mendeteksi mikrobiologi. Jadi demikian presentasi UTS dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.